Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan ya adik-adik sekalian. Dan juga dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk kelas 2 ya. Di sini yang akan kita bahas adalah di jilid 2B. Akan kita mulai dari tema 3, tugasku sehari-hari ya. Jadi mungkin yang ketinggalan pembahasan sebelumnya, akan saya buatkan playlist ya khusus untuk Bu Pena kelas 2 ya. Oke, adik-adik sekalian, langsung saja kita mulai dari tema 3, pendamping pembelajaran 1 ya adik-adik. Oke, di sini dimulai dengan materi bahasa Indonesia atau muatan bahasa Indonesia ya. Kita akan belajar menggunakan kosakata tentang letak rumah ya. Tentunya adik-adik sekalian dapat membuat cerita tentang letak rumah ya pada Dinah. Ya. Saat membuat cerita, tentunya adik-adik sekalian dapat menggunakan kosakata ya. Kosakata yang sering digunakan diantaranya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri ya, kemudian di depan dan juga di belakang ya. Itu. Nah, sekarang adik-adik sekalian bisa melihat denah yang ada di sini ya. Kemudian ini kita diminta untuk membaca contoh cerita berdasarkan denah tersebut. Lah ini di sini ada sebuah denah ya. Ada sekolah, kemudian ada minimarket, ada rumah Christine, rumah Bayu, rumah Mila, dan juga rumah Edi. Di sini juga ada dua jalan ya, yaitu Jalan Pelangi dan Jalan Cemara. Coba kita lihat ya, cerita berdasarkan denah ini. Ada 4 buah cerita. Yang pertama, Mila tinggal di Jalan Pelangi. Kita lihat, mana rumah Mila? Oh ya, rumah Mila ini berada di Jalan Pelangi ya. Betul sekali ya adik-adik sekalian. Kemudian di sebelah kanan rumah Mila adalah rumah Bayu. Ya, ini sebelah kanan rumah Mila ya. Jadi berdasarkan sudut pandangnya dari rumah Mila ya. Ini di sebelah kanannya itu rumah Bayu ya. Kemudian di sebelah kiri rumah Mila itu ada rumah Edi ya. Selanjutnya ini ya, di sebelah kiri rumah Mila adalah rumah Edi. Betul. Kemudian di depan rumah Mila terdapat minimarket ya. Di depan rumah Mila terdapat minimarket ya. Seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Kemudian mungkin kalau ada pertanyaan, di manakah letak sekolah? Nah, ini letak sekolah berada di Jalan Cemara ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Itu adalah sedikit penjelasan tentang bagaimana kita membaca denah ya. Nah, ini kita ke Ayo Berlatih ya, setelah kita belajar tentang denah tadi. Soal yang pertama ya. Jadi kita diminta berdasarkan denah pada halaman sebelumnya tadi, ceritakan hal-hal berikut. Yang pertama, rumah yang terletak di depan minimarket. Yang kedua, bangunan yang terletak di Jalan Cemara. Dan yang ketiga adalah letak rumah Christine. Oke, sambil kita lihat ya adik-adik denahnya ya, ini denahnya. Kemudian di sini sudah coba saya tuliskan ya, soal yang pertama tadi. Nah, rumah yang terletak di depan minimarket adalah rumah Mila dan rumah Edi. Coba ya, rumah yang terletak di depan minimarket, pertanyaan tadi. Jawabannya adalah rumah Mila dan rumah Edi. Coba kita lihat adik-adik sekalian. Ini minimarket, lah di depannya ada rumah Mila ya, bisa ya. Dan juga rumah Edi ya. Itu di depan minimarket ya, karena minimarketnya ada di tengah-tengah ya adik-adik sekalian. Ini rumah Mila, ini rumah Edi.
Kemudian pertanyaan yang kedua, bangunan yang terletak di Jalan Cemara adalah sekolah ya. Jawabannya adalah sekolah. Kita lihat apakah betul? Ya, di Jalan Cemara ini terdapat sekolah. Kemudian untuk yang nomor 3 tadi pertanyaannya, letak rumah Christine di mana? Letak rumah Christine di depan rumah Bayu ya. Rumah Christine. Nah, ini ya. Ini rumah Christine berada di depan rumah Bayu, atau mungkin bisa juga dijawab rumah Christine berada di sebelah kiri minimarket. Bisa juga dijawab dengan rumah Christine berada di Jalan Pelangi ya. Bisa ya dari sekalian, mungkin itu ada beberapa jawaban yang bisa adik-adik tuliskan ya. Jadi ini untuk halaman 4 ya, ada 3 nomor, mungkin bisa menjadi panduan ya adik-adik sekalian. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi berikutnya adalah muatan pelajaran matematika KD 3.5 ini mengenal nilai pecahan uang logam. Nah, jadi uang itu adalah alat untuk membayar ya. Nah, kalau di Indonesia mata uangnya adalah rupiah. Ada 2 jenis uang ya. Uang itu ada uang logam dan uang kertas. Nah, seperti ini ya, uang logam ya. Kemudian kalau uang kertas ya, yang seperti kita lihat ya, Dede lihat mungkin ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, 50.000, 100.000. Lah itu biasanya bentuknya adalah uang kertas. Nah, setiap jenis uang itu mempunyai nilai masing-masing. Nah, ini yang dibahas tentang uang logam ya. Satu buah uang logam itu disebut 1 keping. Ini namanya 1 keping, 1 keping, 1 keping, dan 1 keping. Oke. Perhatikan berbagai uang logam berikut ya. Nah, ini penulisannya seperti ini. Nah, jadi ini 100 rupiah ya, ditulisnya Rp 100,00. Nilainya, nah ini nilainya berarti 100 rupiah. Kemudian yang ini ada 200 rupiah ya, nilainya 200 rupiah, penulisannya seperti ini. Kemudian kalau 500 ya, penulisannya seperti ini, nilainya 500 rupiah. Dan ini ada 1000 ya, penulisannya dan nilainya adalah 1000 rupiah. Oke, kemudian nilai uang juga dapat dibandingkan dan diurutkan ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 100, 200, 500, 1000 ini dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya, kalau kita urutkan dari kiri. Oke, ini contohnya misalnya ada 100 rupiah itu nilainya lebih kecil dibandingkan 500 rupiah. Jadi 100 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah. Sedangkan uang 1000 rupiah itu lebih besar dari 200 rupiah. Nah, ini urutan nilai uang logam mulai dari yang terkecil ya. Uang logam itu yang paling kecil adalah 100 dan paling besar adalah 1000. Jadi 100, 200, 500, 1000 itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu ya adik-adik sekalian. Oke, coba untuk lebih memantapkan tadi yang sudah dipelajari, coba kita lihat di sini. Ayo berlatih ya. Nomor 1, tuliskan nilai masing-masing uang logam berikut. Nah, ini ada ya 200 ya. 200 itu penulisannya seperti apa, nilainya seperti apa. Dan yang kedua ada 500, penulisannya seperti apa, nilainya seperti apa. Oke. Di sini udah saya tuliskan ya. Nah, untuk nomor 1 tadi 200, penulisannya Rp 200,00, nilainya berarti 200 rupiah. Kemudian untuk yang kedua ini ada 500, ditulisnya Rp 500, nilainya 500 rupiah. Oke, sekarang untuk yang nomor 2, bandingkan nilai uang berikut ya, tuliskan lebih besar dari atau lebih kecil dari ya. Ini bandingkan ya, ada 200 sama 100, 100 sama 500 dan seterusnya. Oke, di sini udah saya tuliskan adik-adik yang nomor 2 ya. Ini 200 sama 100, berarti 200 itu lebih besar dari 100. Jawabannya lebih besar dari. Kemudian yang kedua ada 100 sama 500, berarti 100 itu lebih kecil dari 500. Kemudian nah 100 sama 1000, 100 itu lebih kecil dari 1000.
Kemudian yang terakhir ada 1000 sama 500. Nah, 1000 itu lebih besar dari 500. Jadi yang kita lihat adalah yang di sebelah kiri. Oh, sebelah kiri itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ini lebih besar, berarti jawabannya juga lebih besar dari yang kanan. Gitu ya, dari yang dilihat di sini dulu, baru kita bandingkan dengan yang kanan. Yang kiri, oh ini sama ini lebih kecil. Oh, berarti lebih kecil jawabannya. Ini sama ini, oh ini lebih besar, berarti jawabannya lebih besar. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Untuk soal nomor 2 kita lanjutkan. Untuk soal nomor 3, tuliskan urutan nilai uang berikut mulai dari yang terbesar. Nah, tadi yang paling besar adalah 1000 ya, berarti nanti ditulis 1000, kemudian 500, nah kemudian 200, baru yang terakhir 100. Demikian juga nih yang B. Nah, berarti yang kita tulis dulu yang mana ini ya, 1000, kemudian 500, kemudian 200, baru 100, karena kita diminta mengurutkan dari yang terbesar. Ini adik-adik sekalian yang A sama yang B ya, 1000, 500, 200, 100. Ini yang B juga sama, 1000, 500, 200, 100. Ini urutan dari yang terbesar. Itu untuk ayo berlatih ya di halaman 5 ya. Selanjutnya ada muatan SPDB ya, materinya tentang membuat pola irama. Jadi ada banyak bunyi di sekitar kita. Jika bunyi dimainkan berulang akan menghasilkan pola irama. Nah, kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut dengan birama. Nah, birama itu ada birama 2, ada 3, dan juga 4. Nah, di sini birama 2 itu memiliki 2 hitungan. Nah, contohnya ini ya. Birama 2, dung, crek. Dung, crek. Nah, hitungannya cuma dung sama crek, dung sama crek lah. Sekarang birama 3 memiliki 3 hitungan. Contohnya ini. Crek, dung, dung. Crek, dung, dung. Jadi hitungannya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau ini 1, 2, 1, 2. Nah, birama 4. Birama 4 itu memiliki 4 hitungan ya. Contohnya ini. Klik, prok, prok, prok. Nah, ini 4 hitungan dari 1, 2, 3, 4. Lagi misalnya. Klik, prok, prok, prok. Nah, berarti sama ya. 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu ya. Ini 4, 2, 3, 1 ya. Sebenarnya sama ya. Ada 4 hitungannya sama. Ada 4 kali lah. Kemudian untuk membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis ya. Contohnya ini ya, drum. Nah, kemudian ada apa ini namanya? Nah, ini yang cerek. Apa itu namanya? Lupa saya ya. Nah, kemudian oh ya, ini marakas namanya ya. Ini marakas, ini drum. Nah, ini contoh alat musik ritmis ya. Ada drum, ada rebana, ada marakas, ada tamborin. Selain menggunakan alat musik, kita juga bisa menggunakan anggota tubuh kita, misalnya dengan tepuk tangan. Contohnya ini ya, kita pakai klik. Nah, gini, kalau prok pakainya tepuk tangan ya, dengan menjentikan jari, menghentakkan kaki, atau dengan bertepuk tangan ya. Itu ya adik-adik tentang pola irama. Jadi untuk pendamping pembelajaran 1 sudah kita bahas semua ya. Untuk pendamping pembelajaran 2 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan untuk pembahasan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rifa Anista. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.